Apakah Deddy Mulyadi itu gebrakan atau pencitraan? Suatu judul yang cukup menarik dan tentu sahabat-sahabatku ini akan banyak pro dan kontranya. Itu disampaikan oleh Tony RM yang juga merupakan seorang pengacara yang tinggal di Karawang. Dikatakan sahabat-sahabatku bahwa beda antara gebrakan dengan pencitraan. Dikatakan pencitraan itu apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocating Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian sedang dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan membahas mengenai gubernur kita Deddy Mulyadi. Dan saya yakin dengan adanya pembahasan ini, Pak Deddy ini tidak akan marah. Karena seorang pemimpin yang baik itu adalah mendengar apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Nah, sahabat-sahabatku, pada tanggal 8 April tahun 2025 ditayangkan di televisi TV One acara Catatan Demokrasi. Di sini adalah membahas tentang apakah Deddy Mulyadi itu gebrakan atau pencitraan. Suatu judul yang cukup menarik dan tentu sahabat-sahabatku ini akan banyak pro dan kontranya. Nah, sahabat-sahabatku, di TV One itu dihadirkan narasumber, ada Hendarsam Wirantoko, ada Ade Armando, ada pakar politik Epi Pupian, kemudian ada Eko Kuntadi, dan ada Tommy RM, yaitu seorang pengacara yang tinggal di Kabupaten Karawang. Nah, sahabat-sahabatku, di pembukaan itu disampaikan oleh Tony RM yang juga merupakan seorang pengacara yang tinggal di Karawang. Dikatakan sahabat-sahabatku bahwa beda antara gebrakan dengan pencitraan. Dikatakan pencitraan itu apabila sahabat-sahabatku disampaikan di media sosial tapi tanpa diikuti dengan peraturan. Tony RM mencontohkan misalnya yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi tentang study tour. Setelah melarang study tour kemudian diikuti oleh aturannya, maka tentu itu adalah bukan sebuah pencitraan. Tetapi setelah melarang adanya studi tour di sekolah-sekolah kemudian tidak diikuti dengan aturan, maka tentu itu bukanlah sebuah gebrakan. Nah, sahabat-sahabatku, kemudian juga Tony RM ini mencontohkan tentang penanganan banjir di Bekasi, kemudian ada pembongkaran di wilayah Bogor. Apakah prosedur pembongkaran itu telah dilakukan dengan prosedur? Di mana kalau pembongkaran itu seharusnya dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, jadi bukan Pemda. Apakah itu sesuai dengan aturan? Nah, itu yang disampaikan oleh Tony RM yang juga merupakan warga Kabupaten Karawang. Kemudian sahabat-sahabatku, apa yang disampaikan oleh Tony RM ini dibantah oleh Hendarsam Wirantoko. Dikatakan bahwa mengatakan bahwa Deddy Mulyadi melakukan pencitraan adalah sesuatu yang sudah tertutup. Jadi tidak ada yang namanya pencitraan di Deddy Mulyadi. Nah, sahabat-sahabatku, Hendarsam menyatakan bahwa Deddy Mulyadi itu telah menjadi Bupati Purwakarta 2 kali. Kemudian juga Deddy Mulyadi itu berasal dari desa atau orang kampung. Kemudian juga sahabat-sahabatku, Deddy Mulyadi itu berhasil menghimpun kepala daerah pada saat banjir di Bekasi. Itu tentu merupakan suatu gebrakan yang tentu tidak dimiliki oleh gubernur yang lainnya. Dan ini tentu bukan merupakan sesuatu pencitraan. Masyarakat bisa melihat apa yang dilakukan Deddy Mulyadi adalah tidak merupakan pencitraan.
Kemudian sahabat-sahabatku, ketika ada pertanyaan atau saling sanggah, misalnya apa dasar Deddy Mulyadi melarang study tour di sekolah? Hendar Sam Wirantoko menyatakan bahwa dasarnya itu adalah PP nomor 33 tahun 2018 yang menyatakan bahwa seorang gubernur itu punya kewajiban untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu kebijakan. Dan kemudian ketika ditanya lagi oleh Tony RM, tolong bacakan mana aturan yang melarang tentang pelarangan studi di sekolah. Tentu ini juga merupakan sesuatu yang belum terjawab oleh Hendar Sam tersebut. Hendar Sam mendasarkan bahwa pelarangan studi di sekolah itu merupakan wujud dari kewajiban gubernur yang ada di PP nomor 33 tahun 2018, di mana gubernur mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi, mengawasi suatu kebijakan. Nah, sahabat-sahabatku, itulah sedikit yang saya sampaikan dari diskusi di TV One tentang apakah kebijakan Deddy Mulyadi itu merupakan gebrakan atau pencitraan. Bagi kita nanti akan terjawab seiring dengan waktu. Nanti kita sebagai masyarakat bisa melihat apakah apa yang dilakukan saat ini oleh Deddy Mulyadi apakah merupakan suatu gebrakan atau pencitraan. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.